Tetap berdiri Bapak Ibu, mohon maaf. Ya, sudah langganan toh? Ya, jangan di luar aja ada langganan, di gereja pun ada langganan. Tapi di gereja saudara langganannya ini tentang rohani. Di mana kita harus sama-sama memperkatakan mega project karakter Kristus. Sudah kita katakan saudara sesuatu yang nggak benar, yang nggak baik. Saudara katakan setiap kali, orang pikir itu satu kebenaran loh. Bapak ini contohnya, ini kan kurus toh. Ya, kita ngomong dia gemuk, orang bilang dia gemuk. Padahal mah nggak gemuk saudara. Tapi dilihatnya dari orang yang 150 kilo ya. Nggak gemuk segitu. Tapi kalau dilihat dari yang lain ya cukup lah lumayan. Tapi ini menandakan diberkati Tuhan Bapak Ibu. Menandakan diberkati Tuhan. Ya, jadi sesuatu yang kita katakan setiap kali itu akan menjadi satu kebenaran. Apalagi apa yang sudah memang itu lahir dari Alkitab, kita perkatakan maka itu akan menjadi satu kebiasaan habit di dalam kehidupan kita. Kita akan baca mega project karakter Kristus yang hari Minggu. Saudara boleh mengulang perkataan saya. Mega project karakter Kristus Minggu. Rendah hati, merendahkan diri, pengabdian, kekudusan, rendah hati, merendahkan diri, pengabdian, kekudusan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, saya tetap main piano, boleh dibantu. Bapak Ibu, rendah hati dan juga merendahkan diri, ini tidak ada di dalam buah roh. Tetapi di dalam mega project itu ada, karena saudara kalau kita mau jabarkan mengenai lemah lembut yang ada di buah roh itu, lahirlah rendah hati dan merendahkan diri. Nah, apa bedanya rendah hati dan merendahkan diri? Rendah hati itu hanya sampai di hati. Dan memang itu awal dan itu perlu. Tapi saudara nggak bisa hanya sampai di hati saja. Itu harus nampak keluar. Nampak keluarnya melalui perkataannya yang lemah lembut. Sikapnya saudara yang menandakan bahwa dia adalah orang yang rendah hati, entah itu dengan senyuman, entah itu dengan gerak tubuh, bahasa tubuh, dengan dia memberikan satu hormat, itu menandakan bahwa orang tersebut rendah hati dan merendahkan diri. Tapi ada orang saudara, ya memang adat ya, kebiasaan satu negara, memang dia suka begini, tapi hatinya belum tentu. Tapi orang percaya dia harus lahir dari hati, tapi harus muncul sampai kepada satu tindakan. Tapi kalau satu tindakan tanpa dilandasi hati yang tulus, hati yang kudus, hati yang suci, dia bisa begini. Tapi di dalam hatinya, mohon maaf ya, asu. Nah, gitu kira-kira saudara. Bisa dia katakan shalom, tapi dalam hatinya kurang ajar. Nah itu nggak lahir dari hati. Tetapi di dalam kekristenan harus dari hati dan juga harus sampai merendahkan diri, harus tampak Bapak Ibu Saudara. Nah hari ini tema kita bicara saudara bulan ini ya, sahabat Tuhan dengan karakter Kristus. Bicara sahabat Tuhan saudara tidak bisa dipisahkan dengan karakter Kristus. Nah saya mengangkat satu topik saudara, asal ada Tuhan. Artinya apa? Nanti kita akan lihat bahwa orang yang menjadi seorang sahabat Tuhan bukan berarti dia tidak mengalami satu proses, satu ujian, satu didikan, satu nasihat yang daripada Tuhan. Tujuannya adalah supaya membentuk karakternya, supaya dia bisa bersahabat dengan Tuhannya. Saudara, kalau kita mau lihat baik ya, saudara mungkin bisa berteman begitu banyak orang. Tetapi kalau menjadikan sahabat, itu berbeda. Pasti saudara mulai pilih yang satu sefrekuensi, yang ngomongnya nyambung. Tapi kalau ngomongnya sudah nggak nyambung, sudah nggak enak. Apalagi dalam hal jasmani dan rohani saudara. Ya, bukan berarti kita meninggalkan jasmani, tidak. Tapi kalau ngomongnya selalu duniawi terus, tanpa bicara tentang sesuatu yang rohani, kita juga lama-lama nggak enak dengarnya. Tapi sama, mereka yang duniawi, saudara ngomong sama kita ngomong banyak rohani. Mereka juga nggak betah tuh. Itu menandakan bahwa memang tidak ada satu keterikatan. Tidak ada satu persahabatan. Hanya satu pertemanan saja. Tapi kalau sudah bicara sahabat, saudara, kita juga harus mempunyai karakternya. Makanya sahabat Kristus, sahabat Tuhan,
tidak bisa dipisahkan dengan karakter Kristus, pribadi Kristus itu sendiri. Nah, oleh karena itu saudara, kita bisa masuk dalam satu proses. Tetapi percayalah saudara, asal ada Tuhan di sana, jangan pernah takut. Karena proses itu Tuhan izinkan untuk memunculkan karakter kita, untuk mendewasakan, memurnikan kita. Bapak Ibu, asal ada Tuhan yang menyertai, proses nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kita masuk dalam satu proses, tantangan, nggak ada Tuhan di situ. Itu yang berbahaya. Tetapi saudara, seringkali orang tuh berpikir begini, gua di atas gak apa-apa, gua baik-baik saja gak apa-apa, gak ada Tuhan pun gak apa-apa. Ini loh saudara, ini bisa terjadi. Kalau waktu di lembah, ya saya perlu Tuhan. Nanti kalau di atas, ya Tuhan boleh ada, Tuhan boleh gak ada. Buktinya apa Pak? Jam doa sudah berkurang, baca firman sudah mulai berkurang, ke gereja sudah mulai dikurangi jamnya, komsel dan lain-lain sudah mulai dikurangi. Secara jasmani kita kelihatan baik-baik saja, tetapi secara rohani kita merosot. Itu yang terjadi Bapak Ibu, tanpa kita sadari. Makanya yang penting ada Tuhan, baik kita kondisi di bawah, baik kondisi di atas. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita di bawah untuk mengingatkan kita kembali. Ada satu kesaksian di kota yang lain, ya, di base kota yang lain. Seorang ibu Aser, hari Jumat atau Sabtu saya lupa, yang pasti sebelum hari Minggu dia katakan, Pak, besok saya bawa satu jiwa baru, dia mau minta didoakan dan ingin ngomong-ngomong lah. Saya tanya kenapa? Dia bilang karena anaknya yang laki-laki di kota yang lain, ya, itu baru tabrakan dan meninggal. Wah, ini lagi sedih-sedihnya luar biasa Bapak Ibu. Baru 2 minggu. Oke, minggu dia datang, selesai ibadah, diperkenalkan, ya pasti sudah nangis saudara. Saya saja pernah kehilangan koko saya saudara, itu sedihnya ya cukup sedih, ya. Dia datang, minta didoakan, boleh kita duduk, ngomong. Saya bilang, kenapa Bu? Dia mulai cerita, Pak, kenapa ya Tuhan ambil anak saya? Oh saya nggak tahu Bu, kenapa Tuhan ambil. Tapi apa yang Tuhan taruh di hati ibu? Apa yang Tuhan taruh di hati ibu? Dan dia mulai cerita, Bapak Ibu, 2-3 tahun yang terakhir ini, dia sudah mulai meninggalkan Tuhan, jauh dari Tuhan. Dulu dia cinta Tuhan luar biasa. Waktu itu dia dalam kesulitan. Setelah itu dia ikut Tuhan sungguh-sungguh, mulai diberkati. Mulai diberkati. Mulai mundur cantik. Mundur cantik pelan-pelan. 2 tahun makin mundur, lupa ke gereja. Berdoa pun sudah enggak. Ini dia yang ngomong loh, bukan saya yang ngomong. Baca firman sudah enggak Pak. Sampai satu ketika anaknya lulus kuliah, pindah ke satu kota. Kerja di sana, minta beli motor. Enggak salah semuanya. Berjalan dengan baik, tapi terjadi kecelakaan, anaknya meninggal. Lalu apa yang Tuhan taruh di hati ibu? Dia bilang, saya harus kembali kepada Tuhan. Saya tahu segala sesuatu itu milik Tuhan. Termasuk anak, hidup saya, dan apa yang Tuhan sudah percayakan. Sekarang saya kerja aja, nggak usah kerja aja, duit datang, dia bilang. Tapi dia tinggalkan Tuhan. Makanya tadi saya ngomong, asal ada Tuhan menyertai. Tetapi terkadang ada orang saudara, yang penting semua baik-baik, sehat-sehat, ekonomi oke, gak ada Tuhan pun gak apa-apa karena sudah cukup. Inilah saudara yang terkadang kita lupa di dalam kehidupan kita. Lupa 2-3 tahun yang lalu Tuhan pernah tolong dia. Ibu ini saudara ngomong begitu. Dia nangis sejadi-jadinya. Pak, bagaimana? Kalau itu yang memang Tuhan taruh di hati ibu, itu artinya Tuhan bicara sama ibu. Saya nggak tahu masalah ibu. Tapi kalau itu yang ibu rasa, ambil itu. Sekarang ibu kembali kepada Tuhan. Dia rupanya punya anak yang kedua.
yang umurnya mungkin sekitar 13-14 tahun. Didik bawa anak ibu kepada Tuhan. Jangan lihat apa yang hilang. Yang hilang anggap saja itu tugasnya sudah selesai. Dia menjadi martir atas ibu. Martir bukan seperti di perjanjian lama harus disalib terbalik dan sebagainya. Martir adanya membawa orang kembali kepada Tuhan. Jadi anggap saja anak ibu yang pertama ini jadi martir, tugasnya selesai, membawa ibu dan adiknya kembali kepada Tuhan. Didik anak ibu yang kedua ini. Gak apa-apa bu, apa yang hilang, ya sudah Tuhan izinkan. Tapi apa yang masih tinggal, ini ibu harus bawa kepada Tuhan. Lebih baik punya satu anak, tapi hidup takut akan Tuhan bisa berguna buat banyak orang, daripada punya 10 anak, 10 anak bikin susah orang. Betul? Jadi bukan banyaknya anak. Kalau 10-10-nya merusak banyak orang, lebih baik gak punya anak Bapak Ibu. Jadi lebih baik bu, satu anak bawa kepada Tuhan. Maka akan jadi baik. Lalu saya doakan saudara, ya hidup terus berjalan. Tapi ingat, asal ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita lihat dulu di dalam Mazmur 23, ayatnya yang pertama sampai dengan keempat. Mazmur 23 ayatnya yang pertama sampai dengan keempat. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun, saudara garis bawah itu, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Sebab Engkau besertaku. Sebab ada Tuhan di sana. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Itu yang paling penting Bapak Ibu. Yang penting ada Tuhan. Meskipun kita harus ngalami sakit, seumpama, ngalami kebangkrutan sekalipun, yang penting ada Tuhan di situ. Jangan sampai kita di dalam kondisi yang baik-baik saja, sehat-sehat saja, ekonomi bagus, semuanya, tapi nggak ada Tuhan. Itu yang cilaka. Saya tidak katakan kalau di atas itu juga salah loh. Di atas kalau ada Tuhan nggak ada masalah. Yang lebih cilaka lagi kalau kita di bawah, terus nggak ada Tuhan. Wah itu repot saudara. Nggak melibatkan Tuhan. Sudah tahu lagi ada masalah, bukan dekat kepada Tuhan, tapi cari dunia. Bukan cari Tuhan, tapi cari manusia. Bukan cari Tuhan, tapi mengandalkan kekuatannya sendiri. Padahal Tuhan mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tapi celakalah orang yang mengandalkan kekuatannya dan manusia yang lain. Di dalam kesulitan apapun saudara, mendekat, cari Tuhan dan percayalah Tuhan akan menyertai. Penyertaan Tuhan itu seringkali kita harus merasa bahwa saya lihat di depan mata baru Tuhan menyertai. Kalau Tuhan tiba-tiba sembuhkan saya baru Tuhan menyertai. Kalau dalam proses penyembuhannya sepertinya nggak ada Tuhan. Sepertinya kalau kita lagi fine-fine saja, di mana ada Tuhan. Seringkali saudara kita berpikir harus kelihatan sesuatu fisik baru kita percaya ada Tuhan. Makanya saudara muncul, mohon maaf ya, orang nyembah pohon, nyembah patung, nyembah sesuatu yang kelihatan baru dia percaya ada Tuhan tuh di situ. Sampai ironinya, dia harus melihat ada seorang pendeta baru dia percaya ada Tuhan. Akhirnya pendetanya yang disembah. Akhirnya manusia yang disembah. Tapi yang gak kelihatan dia merasa bahwa tidak ada Tuhan. Sesuatu yang gak kelihatan itu belum tentu gak ada. Saudara bisa lihat udara di ruangan ini? Tidak bisa. Apakah tidak ada? Ada. Bahkan memberikan kehidupan. Tanpa oksigen udara di ruangan ini saudara, kita gak bisa hidup.
Jangan merasa bahwa Tuhan yang tidak kelihatan itu tidak memberikan hidup kepada kita. Penyertaannya itu luar biasa, Bapak Ibu. Kita tahun lalu ya, bulan 3, bulan 4 itu kita kan sempat ke pilgrim. Mungkin Bapak Ibu ada yang ikut tahun lalu. Kita pergi di satu padang gurun, saudara, Enggedi. Ya, kita jalan, kita balik. Lalu sampai di mana? Di bus. Kita ngomong, bersyukur kita sudah disertai Tuhan. Jalannya cukup jauh Bapak Ibu, bolak-balik, kerikil-kerikil. Padang gurun itu gersang, gak enak saudara. Tapi di tengah-tengah gurun itu, ya, itu tempat Daud bersembunyi saudara. Di goa-goanya ada Daud sembunyi di situ. Kita lihat, oh ini goa-goanya. Nah rupanya ada satu pohon di situ. Di tempat-tempat yang gersang begitu ada satu pohon. Tour guide-nya ngomong itu mujizat katanya. Kenapa? Ada satu pohon di sana di tengah-tengah padang gurun. Kenapa bisa terjadi mujizat? Karena ada orang Indonesia buang air kecil di situ. Wah, itu mujizat saudara ya. Jadi memang orang Indonesia itu terkenal Bapak Ibu. Serba bisa. Ya, pokoknya dilepas di mana saja dia bisa hidup. Gitu. Termasuk di situ dia buang air kecil di sana katanya ada pohon di situ. Waktu kita kembali ke bus, kita bilang Tuhan sudah menyertai. Lalu ada orang bertanya, Pak, penyertaan Tuhan di mana? Yang ada kita capek, yang ada kita kelelahan. Itulah manusia Bapak Ibu. Selalu merasa penyertaan Tuhan itu harus dapat sesuatu. Kalau nggak dapat, bahkan kita kelelahan, kita malah nggak dapat. Kita malah rugi. Saya bilang begini, Pak, Bu, andai kata, Tuhan kasih satu video nih. Ya, kasih satu video. Rupanya waktu tadi kita jalan, kita nggak hati-hati, lalu kita nginjek kerikil, kita jatuh. Kehantem barang kepala kita, lalu berdarah. Rupanya waktu kita jalan itu ada tangan malaikat yang memegang batu itu supaya batu itu tidak tergelincir. Atau dia menghindarkan batu kerikil itu. Kita lihat tuh. Oh, kita diselamatkan sehingga kita tidak jatuh. Kita baru bisa mengucap syukur Tuhan menyertai kita. Tapi kan kita nggak bisa lihat. Makanya dikatakan orang benar itu hidup karena iman. Karena percaya ada penyertaan Tuhan. Tapi kalau kita selalu memakai pikiran kita, hitung-hitungan kita, cara kita selalu mengatakan ini karena saya. Itu yang terjadi Bapak Ibu, itu yang terjadi. Sama halnya kepada bangsa Israel. Kenapa mereka bisa marah kepada Musa sebagai pemimpinnya? Kami sudah enak-enak ada di Mesir, sudah dapat makan, dapat minum, dapat makan daging, tapi mereka lupa mereka jadi budak di situ. Dibayar saudara, masalahnya dikasih daging, dikasih minum saudara. Tapi tujuannya diperbudak. Dikurung saudara, jadi tawanan. Musa dan Tuhan sedang membawa mereka menuju tanah Kanaan. Mana penyertaan Tuhan? Barulah Musa katakan, Tuhan sudah menyertai kita. Baik Musa, kata Tuhan. Kalau mereka terus mengeluh dan marah, aku akan tunjukkan. Maka penyertaan Tuhan dibuka. Saudara, di padang pasir itu setiap malam ular tedung keluar. Selama bertahun-tahun Tuhan buat ular tedung itu nggak keluar. Kita nggak lihat ular tedungnya di bawah pasir. Tapi waktu Tuhan buka penyertaannya, bukan Tuhan yang kasih ular tedung loh ya. Tapi Tuhan buka perlindungannya. Ular tedung itu setiap malam mulai keluar. Dipatuklah bangsa Israel. Tapi Tuhan tetap mengasihi. Itulah kasih dan keadilan Tuhan Bapak Ibu. Betul kamu mengeluh, kamu biar tahu. Tapi Tuhan juga katakan Musa, bangun yang namanya salib dan ular, tembaga di atasnya. Yang saudara bisa lihat kalau di apotik-apotik, di Indonesia saya nggak tahu di sini. Itu lambang farmasi, berobat. Jadi saat waktu mereka dipatuk, saudara mereka datang kepada salib dan
ular itu, mereka berdoa di sana, maka mereka disembuhkan. Disitulah mereka belajar bahwa setiap masalah, setiap keadaan, waktu mereka punya masalah, mereka harus datang kepada Tuhan. Itu yang sering terjadi di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Kita selalu merasa bahwa kalau ada Tuhan itu harus kelihatan apa bentuknya, pertolongan Tuhan. Kita sudah dijaga Tuhan. Kita sudah disertai Tuhan. Makanya waktu kita masuk di dalam satu proses, yang terpenting adalah, tadi dikatakan, sekalipun aku berjalan. Nah ini, saudara dan saya harus tetap berjalan meskipun kita ada di dalam satu proses lembah kekelaman, tetap berjalan. Kenapa? Karena lembah kekelaman itu bukan tujuan kita. Lembah kekelaman itu adalah satu proses di dalam hidup kita yang harus kita lewati selama kita ada di dunia. Itu bukan tempat kita, Bapak Ibu. Dunia ini bukan tempat kita. Tempat kita adalah tanah Kanaan, Yerusalem baru, langit baru, bumi baru, hidup yang kekal. Dunia ini hanya adalah satu proses. Berapa lama kita bisa hidup? 70, 80, 90, 120? Lebih daripada itu, Bapak Ibu, sudah bikin susah orang dan bikin susah diri kita sendiri. Jadi artinya apa? Di dunia ini hanya satu transit atau satu proses. Hidup kita itu sesungguhnya bukan di sini nantinya, di kekekalan. Sehingga kita harus terus berjalan, Bapak Ibu. Ya, meskipun gak enak kadang-kadang. Saudara, bangsa Israel waktu mereka di padang gurun itu, begitu tiang awan dan tiang api berhenti, mereka harus berhenti buat kemah. Begitu tiang awan dan tiang api jalan, mereka jalan lagi. Artinya apa? Tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Asal ada Tuhan di situ, menuntun kita. Tiang awan dan tiang api itu gambaran Roh Kudus. Tuhan di dalam kehidupan kita, yang memimpin kita. Contohnya ya saudara, ini kan saya besok kembali ke Jakarta. Jakarta itu sekarang punya gereja di Bespik 2. Lagi dibangun sekitar 500 lebih atau 500-600 saya lupa meter persegi. Ya. Untuk proses menerima itu saudara memang perjalanan. 1 tahun yang lalu Pak Fengki sudah mulai bilang mau buka cabang di PIK. CP belum pindah waktu itu. Sekarang mereka baru ngomong, tinggal sisa 1 bulan Pak. Rupanya 1 bulan, mereka tuh lagi nyari customer. Ya. Kita nggak tahu lah mereka mau seperti apa. Akhirnya singkat cerita saudara dapat di PIK, nego-nego akhirnya sesuai. Lalu Pak Fengki bilang, sudah kita pindah ke PIK saja. Nah saudara, kalau kita lihat gereja BES itu baik itu di Surabaya, di Solo, ya, di Jakarta, kota-kota lain, mungkin terjadi juga sama Singapura. Seperti seolah-olah saudara kemah itu dipindah-pindah. Orang bertanya, Pak kenapa gereja BES nggak punya gereja tetap? Jawabannya gampang, uangnya siopo. Gitu. Kan gampang. Apakah kita mau saudara bilang 1 kursi 2.000 sing? Wah saudara langsung bingung. Gereja saudara harus tetap berjalan. Meskipun sulit, meskipun ada tantangan, tetap berjalan. Yang penting ada Tuhan. Nah kenapa saya katakan ada Tuhan, saudara? Karena Tuhan sudah kasih tanda. Dan kita lihat penyertaan Tuhan luar biasa dari Solo. Waktu begitu sebelum kena resolusi, kita dapat di mall yang lain. Surabaya, saudara, di satu mall, sebelum terjadi kebakaran, kita sudah 2 bulan Tuhan pindahkan. Meskipun harus pindah-pindah, tapi kita lihat ada penyertaan Tuhan. Tiba-tiba saudara ini tempat mau disewakan kepada orang lain, Tuhan sudah persiapkan. Surabaya juga sama, udah mau tiba-tiba dipersiapkan. Jadi kita melihat di sana bahwa memang ada penyertaan Tuhan. Sekarang gampang tolak ukurnya. Bukan soal gedungnya karena memang visi Tuhan. Kita melihat awalnya hanya Pak Fengki yang khotbah. Ada Pak Roy, ada Pak Hengki, ada Bu Ivon. Hanya 3-4 orang Bapak Ibu.
Tapi sekarang saudara boleh lihat buah bait Allah sesungguhnya yang sudah dicetak. Memang ada A, B, C-nya ya. Itu sudah hampir 200 lebih orang. Dari pemuda yang dulu adalah orang awam, yang punya latar belakang berbeda-beda, termasuk saya, Bapak Ibu. Itu dari orang yang bukan siapa-siapa. Yang hampir nggak mungkin saudara kalau dia bisa ya melayani, khotbah, entah itu juga melayani musik dan lain-lain saudara. Hampir nggak mungkin. Tapi justru di situ Tuhan tunjukkan 200 lebih anak muda dipakai Tuhan. Nah, kita melihat ada penyertaan Tuhan di situ, Bapak Ibu. Dan itu gereja sesungguhnya. Kalau kita hanya mau bangun cuma bicara gedungnya atau tempatnya, gampang. Pak Fengki juga pernah ngomong, mau nggak kita begitu? Tapi ini bisa nanti kemana-mana nih. Kita sewa manajemen, ahli, bayar sekian ribu dolar, sewa gedung besar, gak usah banyak tempat, cukup di kota besar, Singapura, Surabaya, dan Jakarta. Mau nggak? Pak Fengki saya tahu dia tanya begitu Bapak Ibu, dia mau trial dan error, tanya kita. Teman-teman banyak yang nggak setuju, Pak, kita sudah komitmen dari awal, pemuritan yang penting. Satu ketika gedung bisa hilang, satu ketika semua bisa hilang. Tapi kalau gereja akhirnya tidak menghasilkan buah sesungguhnya, buat apa? Sehingga sekali lagi Bapak Ibu, kita harus berjalan. Sehingga di tengah-tengah proses kita, apapun yang kita alami, nggak apa-apa saudara. Apa masalah kita? Sakit. Paulus pernah mengalami itu. Makanya Bapak Ibu sekali lagi, kalau waktu kita mengalami satu sakit, kita boleh berdoa sama Tuhan. Tapi alangkah baiknya, bijaknya, kita juga berdoa. Tuhan, kenapa Tuhan izinkan begini? Apakah manggil saya kembali? Apakah supaya saya lebih dewasa? Apakah saya lebih kenal Tuhan? Itu pernah terjadi loh sama Paulus. Makanya saudara, kalau kita menaikkan satu ucapan atau permohonan doa, apa yang kita naikkan itu bukan jawaban doa, tapi permohonan. Jawaban bisa beda. Saya sudah berdoa kepada Tuhan, kata Paulus. Tapi Tuhan menjawab. Coba kita lihat ayatnya ya. Kelihatannya nggak percaya ini Bapak Ibu nih. Saya mesti buka ayat gitu lebih banyak ya. 2 Korintus 12 ayat yang ke-7 sampai dengan ke-9. 2 Korintus 12 ayat yang ke-7 sampai dengan ke-9. Saudara lihat baik. Ini Paulus yang luar biasa. Kalau orang mempunyai rohani dan iman yang baik, maka dia akan punya pengertian yang baik dan tahu kehendak Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri, garis bawah itu. Karena penyataan-penyataan yang luar biasa. Pernyataan sama penyataan itu beda. Itu nggak ada R-nya loh. Pernyataan itu sesuatu yang keluar dari pikiran dan hati kita. Penyataan itu adalah keluar dari Tuhan, dia hanya menyatakan. Makanya apa yang ditulis di dalam Alkitab, itu apa yang dinyatakan Tuhan melalui hidupnya Paulus. Dipakai Tuhan luar biasa, dia sadar hal itu. Yang luar biasa, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu sakit matanya. Yaitu seorang utusan iblis. Jadi yang memberi sakit itu bukan Tuhan, tapi Tuhan yang mengizinkan. Ya, iblis yang buat penyakit itu, tapi Tuhan kasih izinkan. Tapi Paulus punya pandangan yang benar. Supaya aku jangan meninggikan diri. Apakah Tuhan ngomong sama Paulus? Paulus, saya izinkan kamu satu penyakit yang dari setan, supaya kamu jangan tinggi diri ya. Gak gitu, gak ngomong gitu. Gak gitu. Tapi Paulus punya pengertian rohani dan iman yang benar. Kalau sampai Tuhan izinkan, karena Tuhan sudah pakai saya luar biasa, supaya saya tidak tinggi hati, saya tetap rendah hati, gak apa-apa. Toh saya kembali kepada Bapa nanti, di kekekalan, semua itu akan hilang. Penderitaan itu akan hilang. Selanjutnya, ayat 8. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan.
memohonkan doa kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Saudara lihat. Next. Tetapi apa? Jawab Tuhan kepadaku. Apa yang kita doakan itu adalah permohonan doa. Itu bukan jawaban. Tapi Tuhan boleh menjawab sesuai dengan apa maunya. Makanya dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Artinya, kalau Tuhan katakan no, itu juga jawaban. Karena ada seorang pengajar, saudara, yang terlalu pede menurut saya. Pede tapi nggak ada dasar. Bahwa Tuhan selalu menjawab doa kita. Kalau dia katakan tidak, itu bukan dari Tuhan. Bayangin. Dia hanya dua. Langsung dijawab atau tunggu. Tapi selalu dijawab. Tapi ini. Tetapi Tuhan menjawab. Cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Artinya kalau Tuhan bilang katakan tidak, itu juga jawaban. Cukup, itu juga jawaban. Tinggal kita sekarang bagaimana melihat. Kenapa Tuhan menjawab seperti itu? Itu yang perlu namanya sisi rohani kita. Harus dibangun. Iman kita harus dibangun. Supaya apa? Supaya di dalam kelemahanku, kuasa Tuhan nyata. Di tengah-tengah kesulitan, kita tetap melayani. Orang mengatakan luar biasa Bapak itu. Di tengah-tengah penderitaan saudara, dia tetap bisa mengatakan puji Tuhan, luar biasa ibu itu. Di dalam kelemahan, kuasa Tuhan justru nyata. Kisah 16 ayatnya ke-26. Saudara lihat, di tengah-tengah proses, yang penting kita tetap jalan. Ya. Di situ justru ada penyertaan Tuhan, justru kemuliaan Tuhan itu nampak di sana. Ada rencana Tuhan, dan kita tetap jalan. Sakit boleh sembuh, boleh enggak, tetap memuliakan Tuhan. Keadaan ekonomi boleh baik, boleh enggak, tetap jalan. Enggak baik aja jalan, apalagi baik. Jangan kebalik-balik. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Ini Paulus dan Silas lagi di penjara. Proses kan? Proses. Tapi penjaranya karena kebenaran loh ya. Penjara bukan karena mukulin orang. Ini penjara karena dia memberitakan Injil. Mempertahankan imannya. Dia tidak mau menyangkal Yesus. Sehingga dia di penjara. Jadi jangan lihat penjaranya. Lihat kenapa dia di penjara. Kalau saudara langsung lihat penjaranya. Tanpa melihat kenapa dia di penjara. Saudara akan menghakimi orang. Tapi kalau memang dia di penjara karena kejahatan. Itu ada satu bentuk didikan dan hukuman. Yesus disalib. Salib pada saat itu adalah untuk penjahat yang kelas kakap. Kalau kita hanya lihat salibnya, maka kita katakan Yesus penjahat. Tapi kenapa dia disalib? Dia menebus dosa salah kita. Termasuk Paulus, kenapa dia dipenjara? Karena Injil. Terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Next. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya dan hendak membunuh diri. Karena pada saat itu kalau dia tidak berhasil menjaga tawanannya saudara, maka hukumannya itu dibunuh. Dan dia bunuh diri terlebih dahulu. Tapi apa kata Paulus? Ya, ayat 28. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, jangan bunuh dirimu. Sebab kami semua masih di sini, kami nggak lari, kami ikuti proses. Kami nggak lari dari prosesnya. Tapi di tengah-tengah proses, apa yang Paulus lakukan? Dilihat ayat selanjutnya. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dengan gemetar. Tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Dia lihat orang ini luar biasa. Dihukum, punya kesempatan lari, nggak mau lari. Terjadi gempa. Kenapa terjadi gempa? Karena Paulus dan Silas menyanyi dan berdoa. Terjadi satu mukjizat saudara. Tuhan gemparkan.
Lihat ayat 30. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, Tuan, apakah yang aku harus perbuat supaya aku selamat? Mulai tanya dia. Lihat orang percaya ini. Kok punya karakter berbeda ya? Kebanyakan penjahat itu kalau punya kesempatan lari dan terbuka dan tidak akan tangkap kembali, pasti lari. Ini nggak lari. Ini luar biasa Bapak Ibu. Punya kesempatan berbuat jahat, tapi dia tidak berbuat jahat, itu baru menyatakan dia orang benar. Kalau ada orang benar, karena nggak punya kesempatan buat jahat, itu belum terkonfirmasi dia orang benar. Ini punya kesempatan, lari. Dia nggak lari. Selanjutnya, lalu di situ mulai Paulus, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Mulai dia nginjilin. Di tengah-tengah prosesnya saudara, dia nginjilin. Supaya selamat percaya Yesus dan seisi rumahmu. Apakah serta-merta orang percaya Yesus langsung satu isi rumahnya menjadi percaya? Ayat ini sering kali dipakai. Dia pikir satu orang percaya, lalu seisi rumahnya bertobat. Saya mau tanya, bertobat nggak? Nggak bertobat. Karena waktu kita percaya, kita lupa nginjilin keluarga kita juga. Itu saudara yang nggak bertobat. Karena ayat selanjutnya kita lihat, ayat 32. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Bukan karena kepala penjara itu bertobat, lalu otomatis seisi rumahnya bertobat. Itu namanya potong kompas, saudara. Yang membuat orang bertobat itu adalah Injil dan firman Tuhan. Kalau Paulus dan Silas dan kepala rumah penjara itu, saudara, tidak memberitakan Injil kepada rumahnya, isi rumahnya, maka tidak akan jadi pertobatan. Nah hari ini kalau kita sudah jadi Kristen, tapi kita nggak pernah beritakan kabar baik kepada mereka, kita nggak pernah menjadi contoh yang baik kepada keluarga kita, bagaimana mereka bisa seisi rumah bertobat? Lalu kita berdoa, suruh Tuhan yang kerja. Keliru semua. Memang kita tetap berdoa untuk Tuhan turut campur tangan. Tapi Tuhan juga pakai kita untuk memberitakan Injil kepada mereka. Dengan hikmat ya. Dengan cara yang baik ya. Dengan karakter juga tunjukkan yang baik. Maka saudara mereka akan percaya kepada Tuhan. Nah makanya di dalam proses, di dalam hidup kita tetap berjalan. Meskipun ada proses, gak masalah. Anak saya kemarin 2 hari lalu, saudara. Kemarin apa 2 hari lalu, saya lupa. Tiba-tiba mamanya bilang, itu anak kamu hampir tenggelam di kolam renang. Jadi saya lagi pelayanan di hari Sabtu di Surabaya. Anak saya berenang sama teman-temannya 8-10 orang gitu, rame-rame. Anak saya yang kedua, yang umurnya 15-an. Berenang, saya juga nggak konsen dia mau pergi kemana, ya sudah berenang aja. Pergi saudara. Tiba-tiba kami kan ada grup WA 4 orang. Saya istri sama 2 anak. Tiba-tiba anak saya yang kedua foto ukuran kolam renang 2 meter. Saya juga nggak konsen. Saya pikir foto itu untuk apa, ya sudah. Singkat cerita, sorenya istri saya baru ngomong setelah anaknya sudah pulang. Anak kamu tuh hampir tenggelam. Saya WA dia, gak apa-apa. Yang penting sekarang gak ada masalah. Dari WA-nya saya udah tahu pasti istri saya pengen marah-marah. Gak ada masalah sih. Itu juga harus diajar anak seperti itu. Dikasih tahu. Tapi saya coba menenangkan, biar dia belajar juga. Ada proses. Belajar juga. Baru kemarin malam saudara, saya punya kesempatan malam 10:30, saya baru WA call. Video call sama anak saya dua-duanya, saya panggil sekalian. Kenapa kamu tadi? Dia mulai cerita. Ya ceritanya panjang lebar saudara, intinya yang semua temennya itu bisa berenang, dia itu baru belajar berenang. Saya ngajarin dia belum terlalu ini. Saya bilang kenapa kamu masuk ke yang 2 meter? Kamu sendiri baru 130, 140, pasti tenggelam. Ya karena saya sendiri di sini jenuh. Artinya kamu belum punya prinsip, belum bisa mandiri. Kamu masih tergantung orang, kamu ngikut orang. Next, nggak boleh seperti itu. Saya cerita panjang lebar, saudara.
saya katakan, ya sudah, itu satu proses pembelajaran buat kamu. Jadi kalau papa mama nggak ngizinkan kamu, bukan papa mama nggak sayang, karena seperti itu. Tunggu kamu sampai bisa punya prinsip pendirian, gak ada masalah. Nah, saya langsung nyambung kepada anak saya yang perempuan yang kedua. Anak saya yang pertama. Dulu anak saya yang pertama, saudara, pernah ditendang temannya. Dua ke perut, saudara. Waktu dia SD. Wah, mamanya udah kalap, marah-marah. Gimana nih, Pi? Samperin aja ke sekolah. Saya bilang, tenang dulu. Kalau sampai itu terjadi, ya sudah terjadi. Kamu marah-marah bagaimanapun gak bisa kembali. Tapi jangan terulang, itu benar. Sehingga kamu ke sekolah ngomong sama orang tuanya, kan dipanggil kedua orang tua toh. Gak usah bagaimana. Anggap saja itu proses pembelajaran, anggap saja dia dari belajar karate. Sudah, beres. Betul gak? Saudara kalau belajar karate gak mau ditendang, gak bisa, pasti ketendang. Anggap saja itu satu proses belajar ketendang sama orang. Nah kalau begitu apa? Ya belajar. Baru saya ngomong sama dia juga. Udah 17 tahun, sweet 17 nih anak saya. Yang pertama. Saya ngomong sama dia, C, kamu juga harus perhatikan baik. Sekarang umurnya kamu ini pasti mulai pesta-pesta, sweet 17 dan lain sebagainya. Papi kasih tahu, kamu harus punya prinsip dan pegang. Orang boleh minum semuanya. Minum tahu ya, wine apa, semua boleh. Tapi kamu jangan minum. Lupa sedikit gak apa-apa, minum sama papi di rumah. Saya ngomong, saya minum wine sama dia di rumah. Saya kasih dia coba supaya dia tahu rasanya. Jangan sampai dia kepingin tahu rasanya di luar. Lebih baik tahu rasanya di depan papa mamanya. Wine-nya juga wine yang dari Kana loh, Israel itu kan. Ya lumayan lah ada alkoholnya Bapak Ibu. Iya. Ini wine cobain. Nah, cobain minum. Oh iya kayak gini, sudah. Saya bilang gini, C. Kamu harus lihat begini. Kamu jangan merasa dikasih minum sama orang, kamu minum, tuh, wah, kuat mabuk-mabuk. Saya mau kasih tahu. Laki-laki pemain akan senang kasih wanita minum supaya dia mabuk. Sehingga dijadikan badut dan boneka mainan. Begitu dia mabuk, dia teriak-teriak, dia nyanyi-nyanyi. Loncat di atas meja, loncat di kursi. Dan ini jadi barang mainan, kamu nggak ada harga diri. Jangan pikir, waduh saya diperhatikan, saya begini. Nanti jatuh, muntah, gak karuan. Kamu akan menjadi orang yang murahan. Dan kamu akan dipandang enteng sama orang. Terus dia ngomong, pinter dia. Artinya papi pernah lakukan itu ya. Papi pasti pernah lakukan itu. Ya saya nggak jawab iya, saya juga nggak jawab enggak Bapak Ibu, saya diem aja. Pokoknya kamu percaya sama papi, begitu. Tapi, kalau kamu punya sikap, enggak ya, juga nggak usah terlalu bagaimana. Sorry, nanti saya mau pulang, nanti malam, nanti nggak kuat. Saya kalau minum mata saya, muka saya merah, saya nggak kuat. Udah, kamu punya prinsip, punya pendirian. Ngapain minum cuma segitu, harga cuma paling mahal juga $50. Tapi harga diri kamu cuma $50. Kalau mau minum, kamu ngomong sama papi, minum di rumah. Gak usah minum di hadapan orang. Kamu lebih terhormat, kamu lebih elegan. Tapi gak usah sombong. Diam. Baru saya ngomong sama anak saya. Minggu lalu, sepupu mami nikah. Setelah menikah, mereka ada after party namanya. Jadi mereka sewa ruangan lagi, ya di hotel itu ya, Jakarta dekat CP situ. Nikah setelah selesai. Ini yang ngajak papanya loh. Papanya istri saya sama encek-enceknya. Jadi istilahnya orang tua lah yang ngajak masih oke lah. Tapi saya dalam hati saya pikir sama istri saya, gak usah. Tapi saya hargai, saya datang. Wah begitu datang aja saudara, room ini sudah diganti. Lampunya dung dang dung dung dung. Itu cewek kan, dia memang teman anaknya itu dari luar negeri, sekolah luar negeri kan. Orang ini ada, wah cewek sudah buka sepatu, udah waktunya nih lompat-lompat. Wah. Udah mulai masuk ke situ. Saya datengin papanya istri saya bilang sudah malam pak. Sama ceknya, cek sorry cek. Saya sebentar ngobrol-ngobrol tapi ini. Wah ini pendeta, dia mulai ngeledek saudara.
Ini pendeta ini katanya. Nggak mau dicobai katanya gitu. Dia bilang enggak lah, enggak begitu. Cuma nanti saya bawa mobil, muka merah enggak enak. Apalagi saya lagi nginep di rumah orang. Di Jakarta kan saya lagi nginep di rumah orang karena ada renovasi tadi. Saya bilang enggak. Istri saya bilang enggak apa-apa kan ada papa begini. Minum aja sedikit gini. Saya bilang enggak. Udah. Saya selesai, ngomong-ngomong 5-10 menit, lihat-lihat di sana. Enggak mau joget juga joget-joget sedikit. Ya enggak? Wah, gini-gini bisa ngerti joget saudara. Gitu. Nah, cuma menghargai aja supaya jangan dipikir kok ini pendeta jadi kaku begini, ya bingung juga. Kok jadi robot gitu. Kayak joget dikit. Ya sudah gitu saya keluar. Permisi pulang. Pulang ke rumah saudara selesai. Rupanya ada satu yang akhirnya sampai jatuh tumbang pakai kursi roda masuk ke kamar. Ada saudara yang kena MAH besoknya. Orang baru berpikir lebih terhormat. Coba kita renungkan baik-baik, pikir dengan akal sehat. Kenapa kita minum di situ? Satu, karena mungkin gratisan. Betul? Karena nggak mampu bayar. Oke lah. Kedua, karena memang, wah pengen party, pengen begini. Buat apa? Ketiga, ingin dilihat orang. Saya ngomong sama anak saya, kita hanya ingin menunjukkan siapa kita. Makanya saudara masuk di dalam satu proses itu mengajar kita untuk menjadi dewasa dan ngerti. Makanya apa yang dialami oleh Daud, wah ini ada tanda-tanda saudara. Tanda-tanda, artinya udah waktunya Pak. Nah, iya ini tanda-tanda. Saya nggak tahu itu disengaja apa enggak, saya nggak ngerti. Tapi yang saya mau sampaikan terakhir saudara, apakah Daud takut? Apakah Daud takut waktu di lembah kekelaman itu? Pasti takut. Semua orang yang mengalami satu proses sakit, kebangkrutan, apapun itu, pasti takut. Saya tidak katakan tidak. Padang gurun itu menakutkan. Tapi percayalah bahwa itu tidak mematikan. Hanya buat rasa takut. Kenapa? Karena kata kekelaman itu di dalam terjemahan asli dikatakan hanya bayang-bayang kematian. Kalau bayang-bayang kematian artinya tidak akan menyakiti kita, hanya bayangan tok. Hanya bayangan saja. Tidak akan mematikan kita. Proses itu nggak enak, menakutkan kita. Saya pulang saudara, waktu dari Jakarta mau menuju kota lain. Saya jalan di Terminal 3, kalau saudara pernah ke Terminal 3, itu cukup jauh. Saya lihat itu ada 10 gate. Saya pikir 10 gate enteng lah. Nggak taunya 1,5 kilo Bapak Ibu. Tapi saya nggak merasa capek tuh. Saya nggak rasa capek waktu kita berjalan. Karena waktu nengok kiri lumayan ada Starbucks. Meskipun nggak beli. Nengok lagi saudara ada namanya roti O. Masih lumayan saudara. Meskipun nggak makan lumayan bisa mikirin. Tapi waktu saya nengok ke jendela. Itu tol jalan yang sama, itu ada namanya jalan raya. Andai kata saya di situ, rasanya pasti beda. Capek, lelah, kepanasan dan lain sebagainya. Saudara, kita bukan ditentukan oleh kondisi, tapi hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Dimanapun kita, yang penting kita punya hati, kita punya pikiran, kita boleh serahkan kepada Tuhan. Maka Tuhan katakan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita kembali kepada Mazmur tadi. Dilihat, Mazmur 23 ayat yang pertama sampai dengan keempat. Di sini ada hal yang penting saya ingin sampaikan terakhir. Saudara, lembah kekelaman satu proses. Itu membuat kita lebih mengenal Tuhan. Membuat kita menjadi sahabat Tuhan. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Next, saudara lihat, ia membaringkan aku. Ia itu bentuk ketiga. Kalau saudara ada orang ngomong sama saudara ngomong dia, itu sebetulnya orang jauh. Orang yang gak dianggap. Dia ngomongnya dia. Daud waktu manggil Tuhan, dia manggil dia.
Dalam waktu keadaan apa? Di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Waktu kondisinya fine-fine saja. Waktu rumput hijau. Waktu dia tenang. Dia panggil Tuhan itu dengan kata dia. Mohon maaf ya. Seolah-olah gak menghormati Tuhan. Tuhan itu cuma alat dia. Makanya kalau orang lagi keadaan baik-baik. Itu meremehkan Tuhan. Mohon maaf. Karena gak perlu Tuhan. Dia pikir dia semua ini dia hebat. Terus ayat selanjutnya. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar dan karena namanya. Tempatnya enak, hijau, tenang, menyegarkan. Ayat 4. Baru setelah Tuhan bawa ke lembah kekelaman. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Engkau bentuk kedua. Besertaku, gadamu bentuk kedua. Dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Proses membuat kita mengenal Tuhan dengan benar. Proses saudara membuat kita akhirnya ngerti bahwa Tuhan itu segala-galanya. Kalau saya boleh sampai hari ini, itu karena Tuhan. Kadang-kadang kita jadi lupa Tuhan. Kembali lagi kepada kesaksian yang pertama tadi Bapak Ibu. Akhirnya kita sadar bahwa segala sesuatu itu milik Tuhan. Buat kita lebih kenal Tuhan dengan baik. Mari kita bangkit berdiri, kita mau akhiri firman Tuhan.